permukaan setengah pohon. Kalau misalkan kalian curiga ketuban atau mungkin mau siap-siap mecahin ketuban, ambil setengah pohonnya, taruh di sini, gitu ya. Terus kalian siapin alat untuk vulva hygiene. Jadi ini jangan pegang kemana-mana. Ini masih ada yang belum pakai, kalian deketin alat-alat vulva hygiene. Kalau pada yang ketinggalan boleh bilang ya. Kita sendiri, walaupun pas nolong persalinan sekarang udah tidak disarankan nolong sendiri gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kalian sendiri, kalau yang piketnya ngerti ya, tapi kadang juga nggak boleh bantuin. Setelah itu kalian ambil si sarung tangan satu lagi. Kalian tutup lampu-nya karena nggak boleh sering kebuka ya. Lalu kalian melakukan vulva hygiene. Seperti biasa ada kapasnya 5, Claudia Mayora kanan atau terjauh. Claudia Mayora kiri. Terus Claudia Mayora kanan. Claudia Mayora kiri. Claudia Mayora kiri. Victory sampai anus. Sampai anus. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, maaf ya Bunda, saya periksa dulu pembukaannya. Masukin dari jari tengah dulu, lalu diikuti dari telunjuk. Ini ke dalam, ya. Masukin dulu dari tengah, lalu disusul dari telunjuk. Itu dulu nggak boleh nggak? Gue sebelah sini dulu. Buat batas. Pasketnya jadi kayak gini. Ngilu nggak Kak? Ngilu. Ya tetap ngilu, apalagi kalau misalkan pembukaannya masih kecil atau enggak dia primipara baru lahiran pertama kali. Pasti kan nggak nyaman kan dimasukin tangannya sama orang yang mungkin dia kenal sama bidan atau sama dokternya atau sama susternya. Tapi pasti tetap nggak nyaman gitu ya. Jadi makanya selalu kalian bilang maaf ya Bu, walaupun ini phantom ya, maaf ya Bu ya. Oke. Yang ditulis adalah vulva vagina, tidak ada kelainan. Terusnya vulva vagina tidak ada kelainan. Porsio tidak teraba. Porsio itu mulut rahim. Tidak teraba. Pembukaan 10. Porsio. Pembukaan. Porsio tidak teraba. Pembukaan 10. Ketuban. Kalau misalkan kalian mau amniotomi, sebutnya ketuban positif, artinya belum pecah. Tapi kalau kalian nanti ujian, Kak Devi saranin bilangnya ketuban negatif, artinya udah pecah. Jadi kalian nggak perlu amniotomi, ya. Misalkan Kak Devi sekarang ketuban positif, karena Kak Devi mau amniotomi ya, mau jadi kalian amniotomi. Ketuban positif, presentasi kepala, posisi ubun-ubun kecil di depan, ini udah terang. tidak ada molase, Kalau dinaikin sih penurunan HODS 3+, penurunan HODG 3+, bacanya HODS ya, HODS 3+. Ya, ada repeat ya, itu yang mesti kalian catat lihat. Itu kayak mantra ya. Ya maksudnya kalau kalian nggak bilang bukannya lengkap, kalian juga ada menolongnya, kan? Tadi bilangin ya. Maaf ya Bu, udah periksa vulva vagina tidak ada kelainan,
cm, presentasi kepala, Menurut Rahim kalau nggak salah. kecil di depan, tidak ada molase, penurunan Hodge 3 plus. Karena ketubannya belum pecah, padahal sudah tumbukan 10, maka kita lakukan amniotomi. Tangan ini masih di dalam karena nggak boleh keluar masuk karena akan menyebabkan infeksi nosokomia. Langsung kalian ambil setengah cover. That's why setengah cover tadi langsung dipisahin kan, biar kalian ambil, ya. Kalian masukkan di antara sela-sela jari. Ini setengah cover, ya. Bagian runcingnya masukin ke sela-sela jari. Pas udah, baru kalian putar. Terus kalian pegang di dalam. Ini di dalam. Terus kalian cek ada mules atau tidak. Karena setengah pohon hanya boleh ditorehkan kalau tidak ada mules. Beda sama episiotomi. Episiotomi digunting waktu ada mules, kalau amniotomi ditorehkan saat tidak ada mules. Karena kalau ada mules, kepala bayi sama selaput ketuban itu nempel. Kebayang kalau lagi mules kalian torehkan, akhirnya kepala bayinya yang robek. Ya, jadi tunggu tidak ada mules. Jadi pas kalian itu udah masuk ke dalam, udah settle, udah kalian balik, kalian pegang kudus ibu. Pas tidak ada mules baru kalian toreh. Pas udah kalian torehkan, buru-buru keluarin, langsung dibalik ya. Jadi ngeluarinnya juga jangan begini, dibalik dulu, baru keluarin, taruh di bengkok. Terus ini tangannya belum keluar, kalian buka, kasih selaput ketubannya, kalian lebarin sampai keluar air ketubannya. Nah, terus lihat ketubannya yang normal adalah jernih. Tapi kalau misalkan warnanya hijau, artinya bayinya udah di dalam itu mengandung meconium. Jadi bayinya bisa keracunan di dalam. Wajib dilahirkan segera, nggak mati, tapi bayinya wajib dilahirkan segera. Kadesnya repeat ya. Karena pembukaannya sudah lengkap tapi ketubannya belum pecah, maka kita lakukan amniotomi. Ambil setengah cover, masukkan ke sela-sela jari, kemudian putar. Setelah itu kita pegang kudus ibu, saat tidak ada his baru kita torehkan. Setelah itu setelah torehkan kita langsung lepas setengah cover. Kita lebarkan selaput ketuban ini sambil ditutup gini karena bisa jadi besar ya. Kita lebarkan sambil kita lihat warna ketubannya. Warna ketuban jernih dan normal ya. Terus biasakan karena ini kan udah banyak air ketuban nih, pas kalian megang bengkoknya itu jangan kalian begini karena ini isinya darah terus ketuban. Jadi pas kalian keluarin, kalian taruh begini, ini tangan yang masih tidak kena cairan ketuban baru yang ngambil. Biasain, jadi biar nggak ecet-ecetan gitu yang si air ketubannya. Kalian taruh di paling bawah, terus cuci tangan di air klorin, lepas secara terbalik. Ya, ini kalian rapihkan. Setelah itu kalian BJJ. Misalkan dia buka ya, BJJ 148 kali per menit normal. Kalau misalkan pakai Linex, sediain jam dengan jarum detik. Setelah itu kalian kasih tahu ibu hasil pemeriksaannya ya. Ibu pembukaannya sudah lengkap, jadi sekarang ibu kalau mau ngeden sudah boleh ya. Nanti cara ngedennya saya ajarin. Kalau setiap mulesnya udah mulai terasa, ibu angkat kepala ibu rangkul pinggang paha ibu ke arah dada, gigi ketemu gigi, matanya dibuka gitu. Kalau misalkan nanti ibunya masih misalkan kalian ajarin ibu tidak bersuara. Kalau bersuara artinya dia ngedennya di leher, bukan di bawah.
rasionalnya kalau kalian duduk keras ada yang teriak nggak tinggal mandi? Nggak teriak nggak kalau kalian misalkan udah keras ya kan sampai ukuran sebelah kan kalau kalian duduk keras. Nah itu yang badan yang benar kalian tidak bersuara. Jadi kalau misalkan tiapnya nggak di leher bu, lihat saya buka matanya, gigi ketemu gigi, kayak keras ya. Jadi nanti kalian pimpin ibunya untuk melakukan itu. Kenapa harus membuka mata? Karena kalau ibunya merem, pembuluh darah mata bisa pecah. Karena sakitnya kan luar biasa. Yang disminomen di sini sakit siapa? Kali 10. Yang paling yang sakit sampai denging atau mungkin sampai mual dikalikan 10. Tapi nanti tetap ada hitung-hitungan Allah ya. Maksudnya kalau kalian habis berbakti sama orang tua, nanti dikali 10 ya. Setelah kalian ngajarin si ibunya, itu kenapa harus gigi ketemu gigi? Karena takutnya dia ngegigit lidah dia. Buset. Kita kan nggak ada yang tahu kalau dia sakit. Kan ambang nyeri orang beda-beda ya. Menurut Melinda sendiri itu sakit, menurut orang ada yang nggak sakit. Nah kalau yang pas ambang dia rendah, ambang nyeri dia yang rendah, dia nggak kerasa. Nah makanya kita harus bilang gigi ketemu gigi, ya. Biar kalau dia ngaden tuh kuat, ya. Giran aja lagi. Gimana aja pintar, hilang mulusnya, Pak boleh dikasih minum. Jadi kan biasanya suka ada pendamping persalinan kan, suami atau orang tua. Nah kalau misalkan ibunya kan mulusnya kan nggak selalu kan. Jadi kalau misalkan dia tidak mulus, kalian suruh dia untuk minum. Biasa kalau makan udah nggak minat ya. Nah, tapi kalau minum kan cepat es teh manis boleh, teh manis anget boleh, pokoknya apapun yang manis pertama harus muntah gitu ya. Lagi sakit dikasih kafein jadi tinggal belah kan kalian sih yang dimuntahin kasih. Oke, tadi tuh pintar lagi. Nah pas kalian udah lihat kepalanya di introitus vagina, artinya di vagina udah mulai kelihatan rambutnya, kalian siap-siap untuk menolong handuk bokong buka sarung. Handuk maksudnya apa? Taruh handuk di atas. That's why ini selalu berurutan ya, naruhnya handuk. Taruh handuk di atas perut ibu. Handuk bokong, taruh ini underpad di bawah bokong ibu. Kalau dulu biasanya kain, kalau sekarang kan udah ada underpad ya. Biasanya kan itu posisinya ditotomi ya. Iya. Maaf bu, diangkat bu pantatnya ya. Nah, buka itu artinya buka partu set. Tapi kalau KDP menyarankan nggak cuma dibuka, tapi kalian dekatkan. Karena kayaknya ribet banget kalau lagi nolong ngambil alat lagi. Ya, jadi buat menjaga ya penari ya, deketin alat-alat yang akan kalian pakai. Yang dideketin adalah partu set, tempat plasenta sama bengkok. Terus kalian tolong persalinan. Iya pinter lagi bu, ayo semangat, awalnya udah kelihatan. Iya pinter. Jadi kalian sambil pakai sarung tangan. Jadi kalian tetap ke ibunya tetap komunikasi ya. Pinter lagi, ayo hilang mulusnya, istirahat. Kalian pantau terus ya. Kenapa harus kalian pantau dan harus buru-buru juga, misalkan kalau lagi nolong, karena ada bayi yang kelahiran precipitatus. Kapan kelahiran precipitatus yang bayinya saking kecilnya dia bisa sampai loncat. Iya tuh donat. Udah bangun dari dini. Rincak. Ayo hilang mulusnya, istirahat. Ya. Nah pas kalian sudah ini pakai duk steril. Kita duk steril
bolong. Katanya pakai bolongan ya, harusnya nanti belum steril ya. Ya, kalian boleh pakai duk steril atau enggak kain yang nanti dilipat secara segitiga. Ya, dilipat segitiga, di dalamnya kalian bentuk kayak huruf C. Ada yang mau dorong bayinya di belakang? Siapa yang mau dorong bayi? Saya aja. Dorong kakak dorong bayi. Jadi pengen bingung. Ya, ini kalian di bawah tuh tahan, pakai posisi C, di atas juga ditahan. Ya, biar nggak robek. Posisi C. Kanan yang di bawah, kiri yang di atas. Tapi dia nanti pakai steril. Kenapa seperti ini? Karena supaya ini nggak robek di bagian bawah dan ini ditahan supaya bayinya nggak terlalu damak akhirnya robek di atas. Jadi ini kalian tahan supaya tidak ada robekan perineum. Dan juga agar tidak ada robekan perineum. Ayo ibu, pintar, lagi, ayo rambutnya udah kelihatan, pintar. Dah. Jadi tugasnya ibu adalah melahirkan kepala bayi, sisanya ibu sudah yang urus. Ya. Setelah lahir kepala bayi, kalian usap pakai duknya. Ya. Terus pastikan tidak ada lilitan tali pusat. Kalau tidak ada lilitan tali pusat, biarkan dia putaran paksi luar. Nanti akan diputar sama yang piket menghadap ke penolong. Setelah itu kalian lakukan pemegangan secara biparieta. Namanya biparieta. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Untuk melahirkan bahu. Tarik curang ke bawah, melahirkan bahu depan. Curang ke atas, melahirkan bahu belakang. Sangga. Susul. Ya. Karena kepala itu bagian terbesar dari jadi harus lahir kepala dulu. Kalau kepala udah lahir, rasionalnya badannya juga akan bisa lahir. Tapi kalau kepala aja udah sia-sia, udah nggak bisa lahir, berarti jangan dicoba-coba. Takutnya panggulnya sempit atau CPD. Ya. Iya, memang iya. Rasanya kan mirip. Kak Devi bilang rasanya ngelahirin bayi sama perut keras sama. Jadi bisa jadi sambil ini keluar bayi, sini bawahnya keluar feses. Malah kadang kalau kita asisten suka gini. Banyak pup keras kan. Bawa lagi ke toilet. Jadi kan kenapa bidan atau suster nolongnya nggak boleh sendiri? Karena itu suka yang lahir bukan cuma kepala doang sama teman-temannya. Pinter. Nah, langsung kalian bisa tunggu putaran paksi luar. Di parieta, tarik curang ke bawah, curang ke atas, tangga, susuri. Jadi susuri. Takutnya ini tangannya begini masih dalam. Jadi pas kalian susur, benerin. Jadi nanti nggak ada ceritanya dia keluar gitu ya. Jadi kalian susurin. Terus fiksasi. Karena kan dia licin, ya kan dia ini penuh air ketuban dan darah. Kalian pakainya handscoon yang dari gloves, jadi kan latex ya, licin kan kena air. Jadi fiksasi dia belajar.